Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tisafira. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai trigonometri bagian 1, ukuran sudut. Hai, perkenalkan saya Destisa Magvira. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Surya Kencana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ukuran sudut pada bab trigonometri. Selamat menyaksikan. Apa itu trigonometri? Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari tentang sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Yang pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai ukuran sudut. Ukuran besar sudut dinyatakan dalam satuan derajat atau satuan radian. Yang pertama, hubungan satuan derajat dan satuan radian. 1 radian sama dengan 180 derajat per V. Dan 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Ingat, satu putaran itu adalah 360 derajat. Yang kedua, mengubah satuan radian ke bentuk satuan derajat. Contoh, 7/6 V radian, jika kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk derajat, maka kita kalikan 7/6 V dengan 180 per V. Sama dengan 7/6 V habis dikali 180 derajat. Nah, bersisa 7/6 dikali 180 derajat. Hasilnya adalah 210 derajat. Yang kedua, juga sama, dikalikan dengan 180 derajat per V. Kemudian V-nya habis, hasilnya adalah 36 derajat. Yang ketiga, itu kita akan mengubah dari putaran ke derajat. Nah, 5/6 putaran sama dengan 5/6 dikali 360 derajat. Karena satu putaran penuhnya adalah 360 derajat. 5/6 dikali 360 derajat, 360 dibagi 6 hasilnya 60. Dikali 5 sama dengan 300 derajat. Selanjutnya, mengubah satuan derajat ke bentuk satuan radian. Contohnya, 60 derajat sama dengan 60 dikali pi per 180. Rumusnya sama dengan 1/3 V radian. Yang kedua juga sama, 120 dikali pi per 180 sama dengan 2/3 V radian. Kemudian yang terakhir kita akan mengubah dari bentuk putaran ke radian. Nah, kalau misalkan dari bentuk putaran, misalkan kita punya 3/4 putaran, yang pertama kita lakukan adalah mengubahnya terlebih dahulu menjadi bentuk derajat. Kita kalikan 3/4 dikali 360 derajat sama dengan 270 derajat. Kemudian baru kita ubah ke dalam bentuk radian, yaitu 270 dikali pi per 180 sama dengan 3/2 V radian. Kemudian kita lanjut ke latihan soal. Pada pertemuan kemarin, alhamdulillah sudah ada beberapa teman yang mengumpulkan, yang sudah mengerjakan, mencoba-coba latihan soalnya. Mari kita bahas di video kali ini. Yang pertama, ubahlah bentuk berikut ke dalam satuan derajat. A, 19/12 V radian. Tadi, untuk mengubahnya ke dalam satuan derajat, maka kita harus mengalihkannya dengan 180 per V. Maka di sini kita punya A. Untuk menjawab soal A,
itu 19 per 12 V, kita kalikan dengan 180 derajat per V. V-nya habis, sisa 19 dikali 180 derajat dibagi 12. Hasilnya adalah 285 derajat. Kemudian yang kedua, 11 per 6 V dikali 180 per V. 180 derajat per V sama dengan 330 derajat. Kemudian untuk yang C, kalau dia dari 22 per 9 putaran, kita langsung kalikan saja dengan 360 derajat. Hasilnya adalah 80 derajat. Soal nomor 2, ubahlah bentuk berikut ke dalam satuan radian. Kalau kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk radian, maka kita kalikan dia dengan pi per 180 sama dengan 3 per 4 pi radian. Untuk yang B, 240 dikali pi per 180. Hasilnya adalah 4 per 3 pi radian. Oke, selanjutnya kita jawab nomor 3. Diketahui sudut A sama dengan 2 per 6 putaran. Berarti kita tulis dulu diketahuinya. Itu sudut A sama dengan 2 per 6 putaran. Nah, untuk kalian yang mengerjakan soal esai, diusahakan untuk menulis terlebih dahulu diketahuinya apa, ditanyakannya apa, kemudian baru dijawab. Kemudian sudut B itu sama dengan 5 per 4 V radian. Hasil penjumlahan kedua sudut, berarti ditanyakannya adalah hasil penjumlahan kedua sudut. Nah, hasil penjumlahan kedua sudut tersebut adalah berapa? Kita jawab di sini. Jawab atau penyelesaian. Untuk menjawab ini, kita harus yang pertama si A ini kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk derajat, yaitu dengan cara mengalihkan 2 per 6 dikali 360 derajat. Hasilnya berapa? Ya, 120 derajat. Kemudian yang kedua itu 5 per 4 V. Kita kalikan dengan 180 derajat per V. Ini V-nya habis. Hasilnya adalah 225 derajat. Nah, lalu kita jumlahkan 120 derajat ditambah 225 derajat, hasilnya adalah 345 derajat. Sama dengan jawabannya ya. Nah, dalam kajian geometris, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal atau initial side ke sisi akhir atau terminal side. Selain itu, arah putaran memiliki makna dalam sudut. Suatu sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam, dan bertanda negatif jika arah putarannya searah dengan arah putaran jarum jam.
Arah putaran sudut juga dapat diperhatikan pada posisi sisi akhir terhadap sisi awal. Untuk memudahkannya, mari kita cermati deskripsi berikut ini. Untuk gambar A, sudutnya bertanda positif, di mana sudut awalnya adalah ini, kemudian sudut akhirnya adalah yang ini. Nah, sisi awal ke sisi akhir kan sudutnya dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka sudutnya bertanda positif. Sedangkan gambar yang B, dia sisi awalnya ini dan sisi akhirnya ini, dia sudutnya searah dengan arah putaran jarum jam, maka sudutnya bertanda negatif. Dalam koordinat kartesius, jika sisi awal berimpit dengan sumbu X dan sisi terminal terletak pada salah satu kuadran pada koordinat kartesius, disebut sudut standar atau baku. Jika sisi akhir berada pada salah satu sumbu pada koordinat tersebut, sudut yang seperti ini disebut pembatas kuadran, yaitu 0, 90, 180, 270, dan 360. Sebagai catatan, bahwa untuk menyatakan suatu sudut, lazimnya menggunakan huruf-huruf Yunani seperti alfa, beta, gamma, dan theta. Juga menggunakan huruf-huruf kapital seperti A, B, C, dan D. Selain itu, jika sudut yang dihasilkan sebesar alfa, maka sudut beta disebut sudut koterminal, seperti yang dideskripsikan pada gambar di bawah ini. Nah, kita lihat gambar A. Sudut bakunya adalah alfa, dan sudut koterminalnya ini yang biru adalah sudut beta. Nah, kemudian kita lihat gambar B, ini adalah besar sudut pada setiap kuadran. Jadi, satu kuadrannya itu 90 derajat. Dari 0 sampai 90 derajat, itu kuadran 1. Kemudian dari 90 sampai 180 itu kuadran 2. Dan dari 180 ke 270 itu kuadran 3. Kemudian 270 hingga 360 atau kembali lagi ke 0 derajat itu kuadran 4. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Gambarkan sudut-sudut baku di bawah ini dan tentukan posisi setiap sudut pada koordinat kartesius. Yang A itu ada 60 derajat. Nah, sisi awal terletak pada sumbu X dan sisi terminal OA terletak di kuadran 1 karena dia kurang dari 90 ya. Dia terletak di kuadran 1. Kemudian yang kedua ada negatif 45. Negatif 45 derajat. Tadi kan kita sudah bahas sebelumnya kalau negatif dia berarti searah dengan jarum jam. Karena disearah dengan jarum jam maka negatif 45 berarti ada di sini di kuadran 4. Dari 3 besaran panjang sisi segitiga siku-siku dapat ditentukan 6 buah perbandingan yang sering dikenal dengan perbandingan trigonometri. Ini segitiganya. Kemudian sinus alfa itu A per C. Kemudian kosinus alfa itu B per C. Nah, alfanya di sini ya. Kosinus alfa itu B per C. Tangen alfa itu A per B, kemudian kosekan alfa itu sama dengan 1 per sinus atau C per A. Sekan alfa itu sama dengan 1 per kosinus alfa atau C per B. Kotangen alfa itu sama dengan 1 per tangen atau B per A. Untuk lebih memudahkan dalam mengingat, kita ingat saja kalau sinus alfa itu depan per miring. Depannya mana? Kalau sudutnya ini berarti depannya adalah ini, kemudian miringnya adalah C. Kemudian kosinus itu samping per miring. Samping sudut alfa ini yang mana? Berarti yang ini, B. Nah, kemudian tangen alfa itu depan per samping. Perlu diingat,
Sebagai prasyarat untuk bab trigonometri, kita perlu mengingat kembali pada segitiga siku-siku itu berlaku rumus Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, kemudian A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, dan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kemudian kita masuk ke contoh soal pertama. Diketahui segitiga KLM siku-siku di L dan sin M sama dengan 8/17. Nilai kosinus M adalah, nah penyelesaiannya, tadi kita ketahui kalau sin M itu 8/17. Nah, kita kan tahu ya sin M itu depan per miring. Maka sisi depan dari sudut M adalah 8, dan sisi miring dari sudut M itu adalah 17. Kemudian kita gambarkan segitiga siku-sikunya, KLM. M-nya di sini, depannya dari M itu, di sini kita simpan 8, kemudian sisi miringnya kita simpan 17. Dari sini kita harus mencari, karena kosinus itu samping per miring, maka kita harus mencari sisi miringnya dari segitiga KLM ini. Sisi miring dari sudut M itu berapa sih? Kita cari. Dari gambar di samping diperoleh LM kuadrat sama dengan KM kuadrat dikurangi KL kuadrat. Ya, ini menggunakan rumus Pitagoras. Kita dapatkan hasilnya LM ini atau sisi miring dari sudut M ini adalah 15. Jadi nilai kosinus M sama dengan samping per miring itu adalah 15/17. Sekian saja untuk video kali ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sudut-sudut istimewa pada trigonometri bagian 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.